Nah, sekarang case 1, keadaan 1, di mana kita punya vektor di matriks vektor di basis baku. Kita mau tahu vektor itu kalau di basis yang baru, dari basis barunya U1 U2. Ya, kita gunakan yang lama, yang sudah kita bahas dalam pembicaraan ini gitu ya, kita tidak ganti. Dimana tadi kita punya matriks U kan, dan U ini nanti kita bisa pahami bahwa dia tak singular. Apa arti tak singular? Tidak single. Apa arti tidak single? Punya pasangan. Apa arti punya pasangan di sini? Punya inverse, ya kan? Ya, berarti kalau Anda masih single ya nggak punya inverse atau determinannya 0, gitu kan ya. Nah, karena vektor-vektor kolomnya yaitu U1 U2 adalah bebas linier, maka berdasarkan persamaan 2 ini kita pengen mencari C, diketahui X. Ini diketahui X, ya kan? Kita pengen tahu C. Maka gimana? Pakai inverse. Nih U-nya inverse. Ya. Kalau enggak kalau singular nggak punya inverse ya. Kalau singular nggak punya inverse. Nah, matriknya syaratnya dia singular dan nanti diperlukan matrik singular itu di penjelasan berikutnya. Ya, sehingga jika diketahui vektor X, X diketahui X1, X2, ya, di mana X itu adalah perkalian linear dari kombinasi linear dari basis bakunya, dan kita kalikan dengan U inverse untuk mencari posisi X di basis yang baru. Di sini tidak disebutkan matriks X-nya berapa, sehingga kita hanya tahu caranya saja. Begitu caranya. Tadi kok ketemu, ini hanya kita temukan matriks transisinya aja. Sedangkan matriknya apa? Ya nanti kita masukkan matriknya yang mana gitu ya. Seperti itu. Kita lihat contoh. Kita punya matrik U 32, U1, U2-nya punya matrik. Kita punya basis, ya lupa. Basis U1, U2 yaitu 32 dan 11 ini basis. Terus kita punya vektor. Vektor ini. Nah, kita diminta untuk menentukan vektor X ini relatif atau berada di U1, U2 di basis itu. Gimana caranya? Bentuk dulu vektor U. Nih, F matrik U, matrik transisi. U1 32, U2 11. Kemudian kita kan punyanya adalah X. Berarti dia berada di basis baku. Ya kan? Nah, kita pengen gimana dia berada di basis yang baru. Berarti U-nya kita inversekan, kalikan dengan X. Inverse dari ini adalah ini. Hitung aja. Kemudian vektor yang kita berikan adalah 74. 74. Nah, kita kalikan saja. Ini kali ini hasilnya adalah 3-2. Jadi X74 ini, X74 ini, kalau di basis U1, U2, kalau kita gunakan basisnya U1, U2, ya kan, maka dia matrik vektornya adalah 3X yang baru, X di U gitu ya. Ini X di E itu 3-2.
Nah, ini vektor di basis U. Ya, maksudnya adalah vektor itu adalah kombinasi linear dari basisnya, yaitu seperti ini. Oke. Contoh ketiga, ini tipenya masih sama dengan contoh sebelumnya dan masih sama dengan penjelasan. Semoga bisa membuat kita lebih familiar. Misalnya kita punya basis yang baru B1 dan B2. Ya. Diminta untuk menunjukkan matrik transisi dari E1 ke B, dari basis baku ke basis B1 B2. Kemudian kalau kita punya matrik X, punya vektor X yaitu 1,2 di basis baku, di mana dia atau posisi relatifnya kalau dia berada di basis B1 B2. Nah, matrik transisi ya B1 B2 sebenarnya mudah, tulis saja B1 B2 gitu. Terus kita perlu inverse-nya untuk menentukan bahwa X yang berada di basis baku ke X yang berada di basis B1 B2. Sehingga kita hitung B1 matrik transisi atau B inverse, besar inverse kali X. Nah, inilah hasil dari matrik X di basis B1 B2. Dia adalah kombinasi linear dari B1 B2, intinya kan gitu ya. Nah, sekarang ini agak sedikit di perumum atau di generalisir. Ya, kalau kita punya matrik basis V1 V2, kemudian kita punya basis U1 U2, tidak lagi basis baku. Ya. Maka kita bisa lihat bahwa V1 adalah V1, 1 kali V1 plus 0 kali V2 yang ada. Ya kan, dia kombinasi linear 1 kali V1 0. Ya kan, jadi V1 kan. Ya. Maka posisi relatif V1 di U1 U2 diberikan sebagai begini. Karena nggak tahu V-nya berapa, U-nya berapa, maka S1 vektor baru ini anggap saja dia S11, S12, S21, S22, 10. Ini adalah V-nya, ya kan? Sehingga kita lihat bahwa dia S1-nya adalah S11, S21. Coba aja ya kan? Nah, untuk V2 adalah 0 V1 dan plus 1 V2. Iya kan? Di basisnya dia sendiri V2. Sehingga vektor koordinat U1 U2-nya adalah S2. Ini kita misalkan dulu bahwa dia S1 U-nya matrik transisinya adalah ini, kemudian kali 01 maka dia S12 S22. Sehingga kita dapatkan V1 S11 kali U1 S21 kali U2 V2 S12 kali U1 S22 kali U2. Ini sebenarnya generalisir dari angka-angka tadi, bahwa angka-angka tadi itu kita bisa generalisir dengan S1 S2. Dan ini perubahan basis dari basis lama ke basis baru. Bukan lagi basis baku ke basis baru, basis lama ke basis baru. Sehingga elemen V1 itu ditulis dalam basis baru U1 U2, maka vektor koordinat S1-nya S11, S1, dan koordinat S2-nya itu S12, S22. Kita gunakan nanti contoh di sini ya. Kita akan ke contoh.